Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. طيب أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu ini untuk sama-sama mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu ini kita menjadikan jalan yang mudah untuk kita lalui untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendidik anak-anak kita dengan cara yang benar. Maka pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas metode pendidikan anak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang mungkin nanti tidak semua yang kita bahas, ada beberapa perkara saja yang mungkin kita bisa bahas sesuai dengan durasi waktu yang disediakan. Dan kita mengambil materi ini dari kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli karangan Muhammad Nur Ibn Abdul Hafid Suwaid. Jadi kalau misalkan nanti bisa dicari kitabnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli karangan Syekh Suwaid. Maka di sini ada beberapa cara atau metode dalam pendidikan anak, di mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Ada beberapa hadis yang disebutkan di sini bagaimana Nabi itu mengajarkan kepada kita cara mendidik anak, terutama kepada kita sebagai seorang tua, orang tua maupun sebagai seorang pendidik. Maka yang pertama yang menjadi pokok utama dalam pendidikan anak adalah al-qudwah hasanah, yaitu menjadi suri tauladan yang baik, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ya, kita sebagai orang tua maupun sebagai seorang pendidik, maka kita dituntut untuk menjadi sosok yang menjadi qudwah hasanah atau menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita tersebut. Ya. Beliau mengatakan lil qudwatil hasanah atharun kabirun fi nafsi tifli. Qudwah hasanah atau suri tauladan yang baik itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa seorang anak. Jadi ini menjadi salah satu di antara perkara yang bisa mempengaruhi anak, yaitu qudwah hasanah ini. Id katsiran ma yuqallidu tiflu walidayhi, karena anak itu akan banyak meniru orang tuanya. Anak akan banyak meniru orang tuanya. Hatta innahu ma yatba'ani fihi aqwal athar, sampai orang tua itu akan mempengaruhi dengan pengaruh yang sangat kuat terhadap pribadi seorang anak tersebut.
Jadi orang tua punya peran penting dalam mencetak pribadi anak tersebut nih. Karena anak itu kebanyakan mereka akan mencontoh, dan yang pertama kali mereka contoh adalah kedua orang tuanya. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Di setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, sesuai dengan fitrahnya. Tapi dia bisa berubah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Kata Nabi, tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau Majusi atau Nasrani. Jadi anak ini nanti tergantung orang tuanya. Bagaimana orang tua itu mendidik anaknya, maka seperti itu pula anak itu akan menjadi sesuai dengan apa yang dididik oleh orang tuanya. Anak kita itu awalnya bersih. Anak kita lahir, semua anak itu lahir dalam keadaan bersih, tidak membawa sifat yang buruk, kemudian juga benar-benar bersih. Maka orang tuanya lah yang nantinya akan mencetak anak itu ingin menjadi apa. Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala li sabi ta'al haq thumma lam yu'tihi fahiya kadhibah. Barang siapa yang berkata kepada seorang anak kecil, ta'al haq, sini tak kasih sesuatu, kemudian dia ternyata tidak memberinya apapun, maka hal tersebut merupakan sebuah kedustaan, jadi kebohongan. Dan ini yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Walaupun mungkin kita bercanda, maka hindari hal-hal yang berbau kedustaan. Jadi tidak boleh kita bohong kepada anak kita. Kalau kita janjikan kepada anak kita, nak sini bantu ibu misalkan nyapu, nanti setelah itu dikasih uang jajan, maka kasih uang jajan. Jangan sampai kita nyuruh, kemudian menjanjikan memberikan tapi tidak memberikan. Nah, maka nanti akan tertanam dalam benak si anak ini, oh berarti hal ini boleh dan ini harus juga dilakukan oleh dirinya. Maka dia pun mungkin bisa jadi akan menjadi pribadi yang berbohong juga. Nah, dalam riwayat yang lain dari Abu Dawud, dari Abdullah bin Amir qala da'atni ummi yawman. Kata Abdullah bin Amir, suatu hari ibuku memanggilku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumah kami. Jadi Nabi itu sedang bertamu di rumahnya Abdullah bin Amir. Dan Abdullah bin Amir dipanggil oleh ibunya. Faqala ta'ala u'tik. Kata ibunya, sini nak, saya akan ngasih sesuatu kepadamu. Maka Nabi mengatakan kepada ibu dari Abdullah bin Amir ini, ma aradti an tu'tiya, apa yang mau engkau kasih? Qalat aradtu an u'tiyahu tamran, saya ingin memberinya kurma. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innaki law lam tu'tiyahu syai'an, kalau engkau tidak memberinya dia sesuatu, kutibti alaiki kadhibah, maka dicatat bagimu sebagai satu kebohongan, satu dosa kebohongan. Maka di sini Nabi SAW mewanti-wanti kepada ibu, kalau di sini kisahnya Abdullah bin Amir ini dipanggil ibunya, nak sini nak, nanti ibu kasih sesuatu. Maka ketika mengatakan demikian, ya harus dikasih, harus direalisasikan apa yang ingin dikasih olehnya. Jangan sampai kita manggil anak kita, nak sini bantu dulu sebentar, nanti dikasih sesuatu. Kemudian setelah dibantu ternyata tidak dikasih apapun. Kemudian juga
Beliau mengatakan wal atfalu bi muraqabatihim li sulukil kibar. Maka anak-anak itu senantiasa mengawasi akhlak atau perilaku dari orang yang lebih besar darinya. Jadi anak itu akan senantiasa mengawasi perilaku tindak tanduk dari orang yang lebih besar daripada dirinya. Fa innahum yaqtaduna bihim, sesungguhnya mereka akan mengikutinya. Anak-anak itu akan mengikuti orang yang lebih dewasa. Apa yang dia lihat, apa yang dikerjakan oleh orang yang dewasa itu akan dilakukan oleh anak tersebut. Fa in wajadu abawayhi ma sadiqaini fayansha'una 'ala sidqi wa hakadha fi baqil umur. Maka kata beliau, kalau misalkan anak ini mendapati dua orang tuanya yang jujur, maka insya Allah anak itu akan tumbuh dalam kondisi dan akhlak yang jujur pula. Si anak ini akan juga menjadi pribadi yang jujur. Ketika lihat orang tuanya jujur, anak itu juga akan jujur insya Allah. Dan demikian juga perkara-perkara yang lainnya. Kalau kita ingin anak kita itu rajin ke masjid, sebagai orang tua yang memberikan contoh kepada anak untuk ke masjid, jangan sampai nanti misalkan bapaknya itu nyuruh anaknya ke masjid, nyuruh ngaji, tapi ternyata orang tuanya di rumah, sholatnya ya di rumah, ngaji yang tidak ngaji juga, tapi dia perintahkan anaknya untuk sholat di masjid, untuk ngaji. Maka si anak ini bisa jadi dia membantah, berhujahnya bapak juga nggak ke masjid kok nyuruh saya ke masjid. Maka di sini pentingnya kedua hasanah ini, pentingnya perilaku atau suri tauladan yang baik ini untuk kedua orang tua. Kalau anak kita ingin rajin baca Quran, ya kita juga berikan contoh untuk baca Quran. Mungkin kita baca Quran di samping anak kita, nanti anak itu akan lihat, oh ternyata orang tuaku ya baca Quran. Nanti dia juga ikut membuka Al-Quran, mushaf Al-Quran. Kemudian juga kita ingin membiasakan hal yang baik, maka mulai dari diri kita juga. Nanti insya Allah anak itu akan meniru kelakuan dari orang tuanya, perilaku dari orang tuanya. Kalau perilaku yang ditampakkan kepada anak itu perilaku yang baik, maka hasilnya akan baik juga. Kalau perilaku yang ditampakkan kepada anak itu suatu yang buruk, maka juga akan berdampak yang sama. Jadi anak itu memang benar-benar cetakan dari orang tua. Jadi anak itu betul-betul memang cetakan orang tua. Orang tua itu bagaimana mendidik anaknya, itulah yang nanti akan menghasilkan dari anak tersebut. Wa hadha tiflu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma indama syahada amamahu man yaqumul lail. Kemudian beliau memberikan contoh yang lain sebagai contoh yang baik, bahwa Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, beliau melihat di hadapannya ada orang yang melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat malam. Fa innahu yusari'u lidzalika, maka Ibnu Abbas pun bersegera untuk melakukannya. Artinya ketika Ibnu Abbas ini melihat ada orang dewasa yang dia lihat melakukan qiyamul lail, maka dia pun termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dia bangun dan juga dia bersegera untuk melaksanakan qiyamul lail. Wa yalhaqu bi Rasulillah, kemudian dia bergabung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan salat malam tersebut. Jadi yang dilihat oleh Ibnu Abbas adalah sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi salat malam, Nabi mungkin tidak mengajak Abdullah bin Abbas untuk bangun salat malam, tapi Nabi cukup melaksanakan salat malam. Ibnu Abbas ketika terbangun, ketika melihat ada sosok yang melaksanakan salat malam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun bangun dan juga mengikuti Nabi dalam melaksanakan qiyamul lail tersebut. Wa akhraj al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala bittu 'inda khalati.
Kata Ibnu Abbas, saya itu pernah bermalam di rumah bibiku, ya, yaitu Maimunah, ya, lailatan, pada suatu malam, ya, di rumahnya Maimunah, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun berdiri melaksanakan qiyamul lail. Falamma kana fi ba'dil lail, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a min shannin mu'allaqin wudu'an khafifan. Ketika di sebagian malam, Nabi bangun, kemudian Nabi berwudu dari wadah yang tergantung, ya, dengan wudu yang khafif, wudu yang ringan, ya. Tsumma qama yusalli, kemudian Nabi melaksanakan salat malam. Faqumtu, kata Ibnu Abbas, aku pun juga berdiri melaksanakan hal yang sama. Aku pun bangun. Fatawaddatu nahwa mimma tawadda'a. Aku pun bangun, kemudian berwudu sebagaimana wudunya Nabi, ya. Tsumma ji'tu faqumtu an yasarihi, kemudian aku berdiri di samping kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahawwalani, kemudian Nabi pindahkan posisiku ini. Faja'ali an yaminihi, kemudian Nabi jadikan aku di sisi kanannya, ya. Karena ketika sholat berjamaah, kalau hanya imam dan makmum satu orang, maka berdirinya di samping, ya. Jadi berjejer antara imam dan makmum. Nah, di manakah posisi makmum? Posisi makmum itu harusnya di kanan imam, ya. Nah, di sini Ibnu Abbas ketika datang pertamanya berdiri di sisi kirinya Rasulullah, kemudian digeser oleh Nabi sehingga pindah ke sisi kanannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla ma Allah, kemudian Nabi melaksanakan salat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Ibnu Abbas itu mencontoh Nabi. Dia bangun tidur, kemudian dia melihat Rasul itu bangun, kemudian Rasul itu wudu, diperhatikan wudunya. Kemudian Ibnu Abbas pun melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul berdiri untuk sholat, Ibnu Abbas pun ikut untuk melaksanakan sholat bersama Nabi. Jadi kalau kita ingin anak kita juga kok rajin untuk sholat malam, gitu ya, maka kita juga memberikan contoh kepada anak-anak kita. Bagaimana kita juga melaksanakan sholat malam, gitu ya. Bukan hanya sekedar memerintahkan anak kita untuk melaksanakan hal tersebut, tapi memberi contoh, gitu ya. Demikian juga misalkan sedekah, kalau kita ingin anak kita itu rajin sedekahnya, maka juga kita berikan contoh kepada anak kita, ya, berikan contoh gimana kita itu sering bersedekah, memberikan hadiah kepada tetangga, sedekah makanan ataupun yang lainnya, maka ini menjadi suatu teladan bagi anak tersebut. Kemudian juga beliau mengatakan wa fi mutalabatil walidaini bil qudwatil hasanah. Dan di dalam tuntutan orang tua itu, ya, untuk menjadi qudwah hasanah. Fa inna tiflal nashi yuraqibu sulukahuma. Karena anak yang sedang berkembang itu akan memperhatikan perilaku orang tuanya. Wa kalamahuma, memperhatikan juga ucapan dari orang tuanya. Ini juga suatu hal yang harus kita perhatikan. Ucapan yang kita ucapkan itu hendaknya ucapan-ucapan yang baik di hadapan anak, ataupun secara umum ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka hindari kata-kata yang buruk, ya. Karena orang yang beriman itu laisa bit-ta'ani walal la'an walal fahish walal badi. Kata Nabi, orang yang beriman itu bukanlah orang yang suka melaknat, orang yang suka mencela, orang yang suka mengatakan fahish, perkataan yang jorok, ya. Walal badi, atau perkataan yang kotor. Maka
lisan seorang muslim itu bukanlah lisan yang suka mencela, melaknat, berkata-kata yang kurang baik, berkata-kata yang tidak pantas ya. Nah, ini juga yang hendaknya diperhatikan, apalagi ketika kita memiliki anak kecil, jangan sampai anak kita itu lisannya menjadi lisan yang tercela gara-gara orang tuanya yang tidak menjaga lisannya ya. Wa yatasa'al an sababi dzalika, dan anak itu senantiasa bertanya terkait dengan sebab suatu kejadian dia. Ini itu apa, ini kenapa dan lain sebagainya. Ketika orang tua tidak bisa menjelaskan dengan baik, nanti juga akan mempengaruhi pemahaman seorang anak tersebut. Fa in kana khairan fa khairun. Kalau suatu yang ditampakkan kepada anak itu kebaikan, maka insya Allah jadinya juga akan baik ya. Sebagaimana di sini Abdullah bin Abi Bakrah ketika dia masih kecil ya, yuraqibu adiyata walidihi, ia memperhatikan doa orang tuanya ya. Di orang tuanya itu senantiasa baca doa ini, diperhatikan sama anaknya ya. Maka ini juga sama ya. Di orang tua itu bisa ketika sholat ya, mungkin ibu ketika sholat setelah sholat mengucapkan doanya agak dikeraskan sehingga anak itu dengar doanya, oh doanya seperti ini ya. Jadi mungkin ibu dengan anak perempuannya sholat di rumah di sampingan, kemudian ibunya baca doa, nanti anaknya juga memperhatikan doa ibunya. Bisa jadi anak itu juga hafal doa tersebut karena sering mendengar doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya ya. Nah, Abu Bakrah di sini, Abdullah bin Abi Bakrah memperhatikan doa orang tuanya, doa bapaknya dan menanyakan terkait hal tersebut. Kok baca doa itu gitu ya. Maka apa yang ditanyakan oleh anaknya itu dijawab oleh bapaknya ya. Kenapa, alasannya apa yang mendorong beliau itu membaca doa ini ya. Akhraja Abu Dawud an Abdullah bin Abi Bakr rahimahullah qala qultu li abi ya, aku bertanya kepada abi, kepada bapakku, ya abadi asma'uka taqulu kulla ghadah, saya itu kok mendengar engkau membaca setiap pagi doa Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, tukarriruha thalathan hinna tusbih, diulang-ulang sebanyak 3 kali di setiap pagi, wa thalathan hinna tumsiyah, dan 3 kali juga ketika waktu sore hari. Faqala ya bunai, bapaknya menjawab, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna, sesungguhnya aku ini mendengar Rasul berdoa dengan doa itu. Fa ana uhibbu an atasanna bi sunnatihi, dan aku senang kalau bersunnah dengan sunnahnya Nabi, berdoa dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tuh sebetulnya doa yang sering dipanjatkan hati. Kenapa Bapak baca doa ini? Karena Nabi juga baca doa ini. Maka Bapak juga senang untuk membaca doa ini. Ketika anak disampaikan seperti itu kan juga akan termotivasi. Oh, ternyata bapak saya itu baca doa ini karena ngikuti Nabi. Maka dia juga akan mengikuti, bisa jadi mengikuti kebiasaan bapaknya. Dia juga membaca doa tersebut, ya, diamalkan oleh anaknya. Dan terus bisa jadi anak ini mempunyai anak lagi juga sama, ya, akan melantunkan atau membaca doa tersebut ya setelah sepeninggalan orang tuanya ya. Ini juga menjadi contoh yang baik ketika berdoa ya. Kita doa kita agak kerasan, misalkan Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Kemudian ketika anak tanya, Bu, ini tuh doa apa ya? Oh, ini doa minta ampun untuk diri kita sendiri, untuk orang tua. Nah, coba nanti dibaca bareng-bareng yuk ya, supaya hafal, nanti jangan sampai lupa untuk dibaca setiap hari ya. Misalkan seperti itu. Nanti akan tertanam dalam anak kita, oh ini doa yang senantiasa dipanjatkan oleh ibu saya ya. Saya juga akan mengamalkannya ya.
Baik, maka di sini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah qudwah hasanah, yaitu contoh yang baik, memberi contoh yang baik kepada anak kita, kepada anak didik kita. Kita sebagai guru pun sama, ya. Kalau kita posisinya sebagai seorang guru, kalau kita ingin menanamkan kepada anak-anak didik kita kebiasaan yang baik, maka jadilah orang yang pertama dalam mengamalkan hal tersebut, ya. Kalau kita ingin anak didik kita itu disiplin masuk kelasnya, ya, masuk sekolahnya disiplin, tepat waktu, tidak pernah terlambat sama sekali, maka kita sebagai seorang guru juga harusnya menjadi orang yang pertama untuk datang lebih awal atau tidak terlambat ketika masuk kelas, ya. Masuk kelas ya jangan terlambat, ya. Jangan sampai kita bilang ke anak didik kita jangan ada yang terlambat, tapi gurunya sendiri terlambat 15 menit, setengah jam baru datang, ya. Kemudian kita ajarkan kepada anak kita harus jujur, ya. Tidak boleh korupsi, kitanya sendiri korupsi waktu misalnya. Jadi, belum jamnya habis 10 menit kita sudah keluar, ya. Padahal itu menjadi hak anak didik kita untuk mendapatkan pengajaran di waktu tersebut. Nah ini kan juga sama, ya. Maka si anak didik ini akan meniru juga bisa jadi, ya. Guru saya dulu itu biasanya kalau keluar dari kelas 10 menit sebelum jam berakhir. Kemana? Ya tidak tahu, mungkin untuk makan dan sebagainya. Nah ini juga hal yang patut kita perhatikan dalam pendidikan anak kita, anak didik kita, bahwa menjadi suri tauladan yang baik itu adalah faktor terbesar keberhasilan dalam pendidikan anaknya. Tapi kemudian yang kedua selain menjadi qudwah hasanah, yaitu tahayyunul waqtil munasib litawjih, memilih waktu yang sesuai, waktu yang cocok untuk memberikan nasihat. Nah, ini juga hal yang terpenting untuk kita sebagai orang tua ataupun pendidik dalam mendidik anak-anak kita. Kalau kita ingin memberikan nasihat, maka pilihlah waktu yang tepat, nih. Jadi jangan dalam waktu yang kurang tepat sehingga nasihat yang ingin kita sampaikan kepada anak itu tidak bisa diterima dengan baik. Innal ikhtiyaril walidaini lil waqtil munasib fi tawjihi ma yuridani wa talqini atfalihim ma yuhibbani dawran fa'alan fi an tu'tiyan nasiha aqlan. Sesungguhnya memilih waktu yang tepat, ya, bagi orang tua untuk memberikan nasihat kepada anaknya, memberikan arahan kepada anaknya, memiliki peranan yang sangat penting, ya, sangat efektif untuk menjadikan nasihat ini benar-benar bisa diterima oleh anaknya. Wa inna ikhtiyar al-waqtil munasib mu'athirun fi tifli. Sesungguhnya pemilihan waktu yang tepat ini memberikan pengaruh yang besar kepada jiwa seorang anak. Dia akan memudahkan kita untuk melakukan proses pendidikan. Fa innal qulub tuqbil wa tudbir. Sesungguhnya hati itu kan kadang bisa nerima, kadang menolak, ya. Nah, jangan sampai kita itu memberi nasihat ketika hati anak ini menolak untuknya. Jadi kita lihat kondisi anak itu kira-kira bisa nggak dinasihati. Sudah tepat belum waktunya kita untuk menasihati anak kita? Nah, kalau kita sudah melihat oh ini waktunya sudah tepat ini, maka berilah nasihat di waktu tersebut. Nanti di sini sebutkan kapan saja waktu-waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Fa in istata'a al-walidani zamana iqbali qabulil atfalihi tawjihahum fa innahum sayuhaqqiquna fawzan kabiran bi 'amalihim tarbawi. Kalau orang tua itu mampu, ya, untuk memberikan nasihat kepada anaknya, ya, di waktu di mana anak ini benar-benar sudah siap untuk menerima nasihat, maka orang tua ini bisa, ya, mewujudkan proses pendidikan yang sukses, ya. Dia akan sukses dalam proses pendidikannya, ya.
Nah, kapan saja waktu-waktu tersebut. Nah, di sini Nabi pun sama. Nabi itu juga memperhatikan waktu-waktu yang tepat. Ya. Nabi itu tidak sembarangan dalam memberikan nasihat. Ya. Nabi juga milih waktu, milih tempat yang cocok, yang sesuai untuk memberikan nasihat kepada anak. Ya. Sehingga anak itu akan memberikan perhatian yang pas untuk nasihat yang disampaikan oleh orang yang memberikan nasihat kepadanya. Terutama ketika mungkin dalam hal membenarkan kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh anak, itu juga tidak serta-merta dalam waktu atau tempat yang sembarangannya, karena bisa jadi nasihat itu tidak akan masuk ke dalam jiwa atau diri seorang anak yang keliru tersebut. Wa qad qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam lana thalatha awqatin asasiyah fi tawjih at-tifli. Nabi itu memberikan kepada kita ada 3 waktu, ya. Memberikan contoh kepada kita 3 waktu yang utama dalam menasihati anak. Fama hiya hadhil awqat? Yang pertama an-nuzha wat tariq wal markab. Yang pertama adalah ketika waktu santai jalan-jalan, ketika di jalan ataupun ketika naik kendaraan. Jadi ini posisinya itu benar-benar ketika waktu yang santai, bukan waktu yang tegang. Ketika jalan-jalan, mungkin kita punya waktu dengan anak kita jalan-jalan ke waduk misalkan, sore-sore sambil jalan kita sambil memberikan nasihat, memasukkan beberapa nasihat kepada anak kita dalam kondisi seperti itu. Insya Allah itu bisa lebih masuk diterima oleh anak daripada nasihat yang sifatnya itu seperti menekan, gitu ya. Jadi benar-benar seperti di sidang, di sebuah ruangan tertutup, ya, di kamar, ya, di bawah tekanan, kemudian kita juga dengan suara yang tinggi, anak itu bisa jadi tidak menerima apa yang kita inginkan dari nasihat tersebut. Tapi kalau kita ajak anak itu jalan-jalan, ya, kita ajak jalan-jalan sambil di jalan sambil ngobrol, ya, sambil naik kendaraan sambil ngobrol juga bisa, ya. Atau ketika di tempatnya sudah sampai di tempat kita mau jalan-jalan, entah itu mungkin ke pantai, di pantai itu sambil senang-senang sambil jalan, mungkin bisa menyisipkan nasihat-nasihat kepada anak-anak kita. Atau mungkin ketika naik kendaraan, ya. Kalau ini mungkin bisa dilakukan mungkin bisa juga dilakukan oleh ibu-ibu yang mungkin bisa mengendari kendaraan sambil bonceng anaknya, diajak jalan-jalan keliling-keliling sambil ngobrol, gitu ya. Nah, hadis di sini, ya, yang dibawakan oleh beliau adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, alladzi rawahu Tirmidzi qala kuntu khalfan nabi. Kata Ibnu Abbas, dulu aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Faqala ya gulam. Kemudian Nabi mengatakan ya gulam, ya, nak, gitu ya. Jadi wahai ya nak, gitu ya, nak, ihfadillah yahfadka. Nabi itu memberikan nasihat, nak, kalau kamu jaga Allah, Allah itu akan menjaga kamu. Nah, itu kan nasihat-nasihat yang seperti ini akhirnya benar-benar masuk ke dalam lerungan hati yang paling dalam dari Ibnu Abbas dan diingat terus oleh Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan ketika Ibnu Abbas itu masih kecil, ya. Jadi didengar oleh Ibnu Abbas nasihat Nabi ini ketika beliau masih kecil. Tapi ternyata bisa hadis ini beliau ingat sampai beliau dewasa, kemudian meriwayatkan kepada para tabi'in, ya, dengan riwayat tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa nasihat Nabi SAW itu dilakukannya di jalan ternyata, ya. Sedang jalan, dan Nabi ngasih nasihat. Nah, kalau kamu jaga Allah, Allah juga akan jaga kamu. Kalau ini seperti ini, Nabi SAW itu memberikan nasihatnya dalam suasana yang enak, gitu ya. Bukan dalam suasana yang tegang, tertutup, ya, bahkan dalam kondisi mungkin
tertekan si anak ini, maka si anak itu justru malah tidak akan bisa mengingat dan juga memahami apa yang diinginkan oleh kita sebagai orang tuanya, ya. Wa inna riwayat al-Hakim, di dalam riwayat Hakim dalam Mustadrak beliau, tu'akkidu anna sayr 'ala dabbah. Ini menunjukkan bahwa perjalanannya ini terjadi di atas tunggangan, ya. Jadi Nabi sambil boncengi Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian baru memberikan nasihat. Rawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlah. Nabi itu pernah diberikan hadiah seekor bighal, ya. Ahdaha lahu Kisra, yang diberikan hadiah oleh Kisra. Faraqibaha bihablin min sya'rin, Nabi mengendarinya dengan tali yang terbuat dari rambut. Summa ardafani khalfahu, kemudian Nabi memboncengku di belakangnya. Summa sara bimaliyan summa iltafata faqala ya gulam qultu labaika ya Rasulullah qala ihfazillaha yahfazka, ya. Maka kata Ibnu Abbas, Nabi itu membonceng saya. Ketika sudah berjalan beberapa waktu, Nabi menengok ke belakang, kemudian Nabi mengatakan, "Nak, ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Beliau menyebutkan hadis secara utuhnya. Nah, ini kan kondisi yang nyaman sebetulnya bagi seorang anak. Anak itu ketika diajak jalan-jalan, hatinya kan lagi senang. Ketika hati anak itu senang, maka diberi nasihat itu, insya Allah nasihatnya bisa masuk. Kemudian yang kedua, waktu yang kedua. Tadi yang pertama itu ketika jalan-jalan, ya, ketika di kendaraan. Yang kedua waktu ta'am, yaitu waktu ketika makan. Nah, waktu makan ini pun juga sama. Sebetulnya waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Fa fi hadzal waqt yuhawilu tiflu an yantaliq ala sijiyatihi. Di waktu makan ini anak itu kadang-kadang berubah, ya, dari watak aslinya. Fa yad'uf amama syahwati ta'am. Ya, kadang anak itu akan melakukan sesuatu hal yang kurang baik ketika makan. Ketika makan itu karena anak itu benar-benar ingin makanan yang ada di hadapannya, sehingga kadang-kadang anak itu melakukan suatu hal yang kurang beradab, ya, di waktu makan tersebut. Fayansarifu af'alan sya'inatan ahyanan, karena dia melakukan suatu perbuatan yang memalukan. Wa yakhullu bil adabi ahyanan ukhra. Wa idza lam yajlisil walidani ma'ahu bistimrari athna'i ta'am yusahhiha lahu akhta'ahu fa inna tifla sayabqa fi barathinil 'adati sayyi'ah al-munfirah. Kalau misalkan orang tua itu tidak membersamai anak ketika makan, ya, maka bisa jadi anak itu melakukan hal-hal yang buruk ketika makan, adab-adab yang kurang baik. Kemudian tidak ada yang membenarkannya. Ketika tidak ada yang membenarkan, maka anak itu akan tumbuh dalam kebiasaan buruk tersebut, ya. Misalkan adab dalam makan itu kan tidak boleh ambil misalnya pakai tangan kiri, yaitu tidak diperhatikan anak kita, tidak didampingi makannya, ya, yang penting dia makan ditinggalkan, gitu. Ketika makan bersama orang banyak, akhirnya dia ngambil seenaknya, pakai tangan kanan, kiri, dia. Kemudian juga makanan yang mungkin jaraknya jauh, dia langkahi makanan-makanan yang di depannya, kemudian mengambil makanan yang dia suka. Nah, ini kan hal-hal yang kurang baik. Nah, kalau misalkan ini tidak dibenarkan oleh orang tua, tidak dikoreksi oleh orang tua, maka anak itu akan tumbuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Nah, kemudian kata beliau, wa kadzalika fa inna 'adamal julus ma'ahum fi athna'i ta'amihim, ya, tidak duduk bersama mereka anak-anak ketika mereka makan, sayafqudul walidaini
waqtan munasiban li talaqqi tifli, maka orang tua itu akan kehilangan waktu yang tepat untuk mengajarkan anaknya, ya. Pengajaran anak itu juga bisa ketika makan, ya. Ketika waktu makan ini. Wa qad akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al-atfal. Nabi itu pernah makan bersama anak-anak, ya. Wa syahada wa lahadha jumlatan minal akhta. Nabi melihat, memperhatikan ternyata banyak kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak ini, ya. Ya namanya juga anak-anak kadang-kadang melakukan kesalahan, apalagi ketika dia didorong keinginan untuk makan yang dia inginkan, ya. Maka dia melakukan berbagai macam kesalahan. Faqaddamahu bi uslubin hayawiyyin athara bihi aqlan wa nafsu tifli ila tashih. Jadi Nabi SAW memaparkan dengan cara yang lebih hidup, ya, yang bisa mempengaruhi akal maupun jiwa anak ketika dia dibenarkan kekeliruannya. Salah satunya adalah dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, qala kuntu gulaman fi hijrin Nabi. Dulu saya itu masih kecil di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat yadi tatishu fis suhfah. Maka ya tanganku ini muter-muter di piring, dia. Kadang ngambil sana, kadang ngambil sini, dia. Jadi ngacak-ngacak begitu, ya. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepadaku, ya gulam samillah. Nak, baca bismillah. Kalau makan itu baca bismillah, kata Nabi. Wa kul bi yaminika, makan itu pakai tangan kanan, ya. Wa kul mimma yalik, makan itu makan yang ada di hadapan kamu saja, ya. Jangan makan ngambil sana sini segala macam, gitu, ya. Makan saja yang ada di hadapan kamu. Nah, ini kan nasihat, ya. Nabi ajari, nah kalau makan itu bismillah dulu, pakai tangan kanan, makan yang ada di depan, ya. Kan begitu, ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mendampingi anak kita makan, kan kita tidak tahu anak kita itu maksudnya seperti apa misalnya, ya. Walaupun mungkin kita sudah ajari, ya. Tapi kadang-kadang namanya anak ketika tidak dipantau, kadang-kadang ya melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kalau kita lihat kesalahan, langsung kita ke koreksi, ya. Wa fi riwayat Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihihi, udnu ya bunai, mendekatlah nak, ya. Nah, mendekatlah sini. Fasammillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalik, ya. Jadi Nabi itu lembut sekali dalam membenarkan kekeliruan yang dilakukan oleh anak kecil, ya. Maka di sini kadang anak itu melakukan berbagai macam kekeliruan, ya, ketika dia makan, ya. Maka Nabi SAW menyeru anak itu untuk makan di dekat beliau, ya. Di samping beliau, kemudian diajari hal-hal yang memang sesuai dengan tuntunan syariat. Nih, kalau makan pakai tangan kanan, ya, ya. Jangan pakai tangan kiri, tidak boleh pakai tangan kanan, ya. Ini tangan kanan yang ini, ya. Kemudian kalau makan jangan mengambil ngacak-ngacak yang lain-lain, makan yang dekatnya dulu, ya. Baru selanjutnya begitu. Jadi Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara makan, adab-adab dalam makan. Baik, kemudian yang ketiga, waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak itu adalah waktu maridi at-tifli, waktu ketika anak itu sakit, ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk kita memberikan nasihat-nasihat kepada anak kita, terutama ketika anak kita itu sakit, ya. Walaupun kita tidak berharap anak kita sakit, ya. Tapi namanya anak kadang-kadang ya ada waktunya dia sakit. Maka ketika sakit itu kita bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk anak kita. Al-maridu yalinu qulubal kibaril qasawah.
Sakit itu bisa melunakkan kerasnya hati orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa saja hatinya bisa lunak ketika sakit, ya. Fama baluka bil atfalil ladzi ma zalat qulubuhum 'amirah bil. Bagaimana halnya kalau hatinya itu adalah hati anak kecil, ya, yang masih lembut gitu, ya. Hati anak kecil itu kan masih lembut hatinya. Fatiflu 'indama yamradu yajma' baina sijitaini. Maka anak kecil itu ketika dia sakit, maka dia bisa mengumpulkan dua sifat dalam dirinya. Sijiyah fitriyah tufuliyah. Sijiyah fitriyah tufuliyah, yaitu sifat karakter sesuai dengan fitrahnya, fitrah aslinya dia yang dia masih miliki. Wasijiyah riqqatul qulub, kemudian juga sifat kelembutan hati dia, ya. Jadi kan anak itu kan masih lembut fitrahnya, masih bersih fitrahnya, beda dengan orang yang sudah dewasa. Kemudian juga hati anak itu masih lembut. Maka terkumpul dua hal ini bisa lebih memungkinkan kita untuk memasukkan nasihat kepada anak kita. Dan Nabi SAW juga beliau mengunjungi seorang anak kecil Yahudi yang sedang sakit. Wada'ahu ilal Islam. Nabi ajak dia masuk ke dalam Islam. Wa kanat ziyarah miftahu ahdi an-nuri lidzalikal tifl. Maka kunjungan Nabi, ya, kepada anak tersebut, Nabi menjenguk anak tersebut, ya, ketika anak itu sakit, mengajak dia ke dalam agama Islam. Ternyata ini merupakan kunci, ya, cahaya yang akhirnya masuk ke dalam anak tersebut, ya. Yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala kana ghulamun yahudiyyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak Yahudi, dia, ya, yakhdim, ya, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelayannya Nabi. Famaridha, kemudian anak ini sakit, ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Nabi mendatangi dan menjenguk anak tersebut. Faqa'ada 'inda ra'sihi, Nabi duduk di samping kepalanya, ya. Jadi Nabi datangi anak tersebut, kemudian duduk di samping kepalanya. Faqala lahu aslim, Nabi mengatakan masuk Islamlah. Fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu, maka anak ini melihat ke sisi orang tuanya, ya. Kemudian dia mengatakan, ya, bapaknya mengatakan, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, akhirnya anak ini masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Kemudian Nabi keluar dari rumah tersebut mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Nah, Nabi SAW tidak mengajak anak ini masuk Islam ketika anak itu menjadi pelayannya Nabi, ya. Ketika melayani Nabi itu beliau tidak pernah ngajak, ayo kamu masuk Islam, ya. Ayo kamu ini. Nabi tidak mengajak dulu, biar dulu seperti itu, ya. Melihat kondisi yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak tadi. Nah, ketika anak itu sakit, ternyata Nabi memberikan nasihat kepada anak tadi, ayo masuk Islamlah. Ternyata anak ini menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka 3 waktu inilah jadi menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama waktu ketika jalan-jalan, ya, waktu santai, kemudian juga waktu ketika naik kendaraan. Ini bisa kita manfaatkan untuk memberi nasihat kepada anak-anak kita. Kemudian waktu makan juga sama sebetulnya. Waktu makan itu kan waktu yang sangat rileks, kumpul dengan keluarga. Ya, itu juga bisa untuk memberikan nasihat. Atau mungkin kita sengajakan untuk makan berdua dengan anak
kita sambil ngobrol, gitu ya, sambil memberikan nasihat kepada anak, mengoreksi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh anak kita. Kemudian juga yang ketiga adalah waktu ketika anak kita sakit, ya. Ketika anak sakit, maka kita bisa memberikan nasihat-nasihat kepada anak kita. Karena anak itu ketika waktu sakit, hatinya bisa melembut hatinya, ya. Sama seperti orang dewasa itu sama, ketika sakit itu hati yang tadinya keras bisa lembut. Apalagi anak kecil, ya. Anak kecil itu selain hatinya masih bersih dengan fitrah, dia juga hatinya masih lembut. Oleh karenanya ketika sakit kita memberikan nasihat, insya Allah nasihatnya akan bisa diterima oleh anak kita, ya. Baik, kemudian yang ketiga selain tadi yang pertama qudwah hasanah, suri tauladan yang baik, kemudian orang tua juga harus bisa memilih waktu yang tepat dalam menasihati anak. Yang ketiga adalah al-adlu wan musawah bainal atfal, ya. Harus bersikap adil dan sama rata kepada anak-anak kita. Ya, ini juga hal yang perlu kita lakukan kepada anak kita. Jangan membeda-bedakan, karena ada bahaya yang mengintai kita kalau kita membeda-bedakan sikap ataupun perlakuan kepada anak-anak kita. Wa hadza ruknun salis, maka ini menjadi rukun yang ketiga yang seharusnya orang tua ataupun pendidik beriltizam dalam melakukan hal ini ketika mendidik anak-anaknya, yaitu al-adlu wal musawah bainal atfal, idlahuma kabirul athar fi musara'atil abna ilal birri wa ta'ah. Karena dengan sikap adil maupun musawah sama rata yang dilakukan oleh orang tuanya kepada anak, ini memiliki dampak yang sangat besar untuk anak bisa berbakti maupun taat kepada orang tuanya. Jadi anak itu taat kepada orang tua ketika anak itu melihat orang tuanya itu berbuat adil kepada dirinya. Wa yakfi an na'lam anna syu'ur at-tafla bi anna ahad walidayhi yamilu ila akhihi wa yukrimahu wa yudallillahu akthar minhu, inna mujarrada hadha syu'ur la samahallahu sayaj'alu fi hadha tifli syarashah. Maka cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa perasaan anak ketika dia tahu, ya, bahwa salah satu orang tuanya, entah itu bapaknya, ibunya, itu lebih condong kepada saudaranya, ya, lebih condong kepada anak yang lainnya, ya, lebih memuliakan anak yang lainnya, memperhatikan anak yang lainnya, dia tidak diperhatikan, ya. Dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama, tidak mendapatkan kasih sayang yang sama. Maka di sini akan timbul perselisihan di antara anak-anak tersebut. Jadi adanya kebencian kepada saudaranya itu disebabkan oleh orang tuanya yang tidak berlaku adil dalam kasih sayang. Maka kalau orang tua sudah mendapati adanya hal tersebut, ya, adanya perselisihan anak, ya gara-gara ketidakadilan itu, maka sulit baginya untuk membendung hasad yang terjadi dalam pertikaian tersebut, ya. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran dari ikhwatu Yusuf, dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mereka mengetahui bahwa bapak mereka lebih condong hatinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf? Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Kata mereka, Yusuf itu dan juga saudaranya yaitu Benyamin sungguh lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita, padahal kita itu kelompok yang banyak, ya. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita itu benar-benar dalam keadaan yang salah, kesesatan yang nyata, ya. Salah besar, ya, yang dilakukan oleh bapak kita. Nah, maka apa yang menjadi hasil dari
dari ini semua. Bapaknya lebih condong kepada Nabi Yusuf dan saudaranya Benyamin daripada saudara-saudara yang lainnya. Nah, ada iri, ada dengki dari saudaranya tersebut, sehingga muncullah pikiran, bahkan mereka mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Sampai ada pikiran sampai sana itu ada pikiran untuk membunuh saudaranya. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sudah mendingan bunuh dia atau buanglah dia ke tempat yang kosong, sehingga perhatian bapak kita akan kembali lagi kepada kita. Setelah itu kita taubat lagi menjadi orang yang saleh. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Nah, ada yang mengatakan jangan bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jub. Mendingan buang saja ke sumur, yaltaqithu ba'du sayyarah, sehingga bisa dipungut oleh sebagian orang musafir yang lewat, in kuntum fa'ilin, kalau memang kalian ingin melakukannya. Gak usah dibunuh, tapi dibuang saja. Ngakunya kita Yusuf itu mati dimakan serigala dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh kecil saja, hasil ketika orang tua itu memiliki kecondongan kasih sayang kepada sebagian anak dan juga tidak memberikan kasih sayang kepada anak yang lainnya, maka akan tumbuh rasa iri dan dengki, bahkan ada niatan untuk melenyapkan saudaranya. Supaya apa? Supaya perhatian orang tuanya kembali kepada dirinya. Baik, kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya sikap orang tua untuk sama dalam melakukan sikap itu kepada anak-anaknya. Salah satu di antara contohnya, bahwa Nabi SAW pernah melihat ada seseorang sahabat yang dia itu punya anak. Kemudian anak itu anak perempuan. Dia main bersama orang tuanya tersebut, tapi orang tuanya tidak terlalu memperhatikannya. Lalu datang lagi anak yang kedua, laki-laki yang lebih kecil, kemudian didudukkan, kemudian dicium oleh orang tuanya. Maka Nabi SAW menegur orang tua tersebut, kenapa engkau membedakannya? Kenapa yang satu dicium, yang satu tidak, yang satu diperhatikan, yang satu tidak? Maka Nabi SAW tidak ingin hal ini dilakukan oleh orang tua, sehingga nantinya sikap anak kepada orang tua pun akan berbeda. Sehingga anak itu, kalau kita ingin anak-anak kita semuanya itu berbakti kepada kita, ya kita harus adil dalam memperlakukan anak-anak kita. Makanya kalau kita tidak adil, bisa jadi ketika kita tua nanti, anak kita ada yang berbakti kepada kita, ada yang tidak. Kenapa ada yang tidak? Bisa jadi orang yang tidak berbakti itu karena dia melihat ketidakadilan yang dia peroleh dari orang tuanya. Makanya kata Nabi, ayasurruka ayyakunu laka fil birri sawa. Apakah kamu senang, senanglah kamu kalau mereka anak-anakmu itu melakukan bakti kepadamu dengan hal yang sama semuanya berbakti kepadamu. Pasti mau kita, semua anak-anak kita berbakti kepada kita. Maka Nabi ingatkan, fala idan, maka jangan lakukan hal tersebut. Artinya jangan bedakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kalau kasih semuanya dikasih. Walaupun kadarnya bisa jadi berbeda. Contohnya misalkan kita mengasih uang jajan kepada anak kita. Uang jajan yang kita berikan kepada anak kita yang masih TK, kemudian yang SD, yang SMP dan SMA tentu beda. Harus memperhatikan sisi keadilan. Anak TK mungkin diberikan 5.000 sudah cukup, anak SD diberikan 6.000, 7.000 sudah cukup.
SMP mungkin 10.000, SMA mungkin 20.000 gitu ya. Jadi jangan sampai diberikan semuanya 5.000 rata. Yang TK 5.000, SD 5.000, SMP 5.000, yang SMA juga anaknya dikasih 5.000. Nah ini walaupun sama tapi tidak adil gitu ya. Sama itu artinya semuanya diberikan jajan, tapi harus adil juga. Adil itu yang memperhatikan kebutuhannya. Anak SD berapa kebutuhannya, anak SMA berapa kebutuhannya, ya anak SMP berapa kebutuhannya. Maka disesuaikan ya, uang jajannya tersebut. Nah ini barulah ini dikatakan adil dan juga sama rata. Ya. Jadi jangan sampai nanti ada anak itu merasa bahwa dirinya seperti disingkirkan atau merasa diabaikan oleh orang tuanya, sehingga ketika orang tua sudah tua, dia butuh bakti dari anaknya, anak ini tidak berbakti kepada orang tuanya. Karena dia menganggaplah orang tua saya aja dulu melakukan hal yang seperti ini, tidak memperhatikan saya kok, tidak menyayangi saya dan lain sebagainya. Walaupun mungkin tidak ada sebetulnya orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Cuman karena sikap yang tidak adil itu, ini yang menjadikan anak itu menilai dengan nilai yang negatif terhadap perlakuan orang tuanya. Jadi ini mungkin 3 perkara dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kedua hasanah yang menjadi suri tauladan yang baik, kemudian memilih waktu yang tepat untuk menasihati anak, dan yang ketiga adalah apa tadi yang ketiga itu? Berlaku adil dalam menyikapi anak kita, berlaku adil dan juga sama rata terhadap anak-anak kita. Ya. Sebetulnya masih ada yang lain yang bisa kita pelajari terkait dengan pendidikan anak yang menjadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita kerjakan. Namun ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan karena waktunya sudah selesai. Ya akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa taral malaikata haffina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin.